Hai, di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Sunan Bonang dan wilayah mana saja yang merupakan wilayah penyebaran Islam dari Sunan Bonang. Sunan Bonang yang memiliki nama asli Raden Maulana Makdum Ibrahim merupakan salah satu wali Songo, di mana beliau adalah anak dari Sunan Ampel dan adik kandung dari Sunan Derajat. Sunan Bonang lahir di Tuban pada tahun 1465 Masehi dan wafat pada tahun 1525 Masehi. Sunan Bonang merupakan santri yang sangat mendedikasikan hidupnya hanya untuk penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di wilayah Tuban itu sendiri. Beliau menyebarkan agama Islam di wilayah Tuban karena rekomendasi dari ayahnya Sunan Ampel yang hanya fokus untuk menyebarkan Islam di kota kelahirannya. Sunan Bonang menyebarkan agama Islam melalui berbagai macam kesenian seperti gamelan, syair, tembang, dan banyak lagi. Sunan Bonang juga sempat mendirikan sebuah pondok pesantren di wilayah Tuban, di mana banyak sekali murid di sana yang berasal dari berbagai Nusantara. Salah satu murid yang terkenal yaitu Sunan Kalijaga, dan beliau juga berkesempatan untuk menjadi guru dari Raden Patah dari Kerajaan Majapahit. Oke teman-teman, selanjutnya topik yang kita bahas yaitu adalah bukti-bukti peninggalan apa saja yang ditinggalkan Sunan Bonang selama mengajarkan dan menyiarkan Islam, terutama di Jawa Tengah dan daerah Jawa Timur. Oke, yang pertama yaitu Masjid Astana Bonang. Masjid ini terletak di Kutorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Masjid ini dibangun oleh Sunan Bonang pada abad ke-15 sebagai tempat untuk beribadah dan menyepi Sunan kala itu. Dan di kompleks masjid ini dijadikan satu juga makam Sunan Bonang sendiri berbaur dengan ratusan makam lainnya. Dan peziarah pun harus menuruni anak tangga biar lebih mendekat dengan pusara Sunan. Sekarang masjid ini telah direvitalisasi dan di-upgrade oleh pemerintah setempat dengan sekarang lebih dikenal dengan nama Masjid Agung Tuban. Oke, selanjutnya kita peninggalan kedua Sunan Bonang yaitu Pasujudan Sunan Bonang. Lokasinya terletak di Bukit Waktu Layar, Kecamatan Rasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Tempat ini tepat berada di atas bukit, berupa petilasan Sunan Bonang yang pernah dipakainya sholat dan disebut sebagai petilasan Sunan Bonang. Tempat ini juga selain dipakai untuk beribadah, juga dipakai sebagai pokok bahasan dan tempat berkumpul para ulama. Pokok pembahasannya biasanya yaitu tentang tasawuf. Oke, peninggalan selanjutnya, seperti yang kita tahu, Sunan Bonang seringkali membuat karya sastra dalam adat-adat Jawa. Contoh yang terkenal yaitu tembang Tombo Ati. Pasti semua sudah tahu tembang ini sangat ikonik ya. Dan dalam lagu ini bermakna kita diajak untuk berbuat kebaikan. Ada 5 hal yang dianjurkan oleh Sunan, yaitu untuk mengatasi dan menghindari penyakit hati. Yang pertama yaitu dalam lirik lagu ini yaitu yang pertama membaca Al-Quran beserta artinya, menjalankan sholat tahajud, bergaul dengan orang-orang saleh, bersedekah, dan yang terakhir adalah baca berzikir di malam hari. Selain itu ada juga pusaka yang ditinggalkan Sunan Bonang, yaitu bernama pusaka Bende Becak. Jadi sejarahnya Bende Becak ini berupa gong ya. Jadi setiap tanggal 10 Dzulhijjah warga desa Bonang Kecamatan Asem melakukan penyembasan pusaka milik Sunan Bonang ini, karena sejarahnya dulu ada utusan dari kerajaan Majapahit
yang bernama Becak yang sempat datang di pedalaman Sunan Bonang dan menyanyikan suatu lagu-lagu kala itu yang mengganggu Sunan Bonang dalam melaksanakan ajarannya. Lalu Sunan Bonang menyabdanya, dan kemudian sesaat ditemui oleh pesuruhnya, bendi becak ini hilang dan yang tersisa hanyalah sebuah gong. Oleh sebab itu masyarakat setempat menganggap bahwa sabda Sunan Bonang lah yang merubah becak ini menjadi sebuah gong tersebut dan digunakan oleh Sunan sendiri untuk menyiarkan Islam di tanah Jawa. Oke, yang terakhir peninggalan Sunan yang terkenal yaitu Masjid Agung Demak, terletak di Kampung Kauman Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Dikisahkan dulu ada 4 orang wali yang berperan dalam proses pembangunan Masjid Demak, yaitu Sunan Bonang, Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Kalijaga. Peran keempat-nya sangat membuat tiang penyangga, yaitu disebut sebagai istilah Soko Guru. Sunan Bonang membuat Soko Guru di sebelah barat laut, Sunan Ampel membuat Soko Guru di sebelah tenggara, Sunan Gunung Jati membuat Soko Guru di sebelah barat daya, dan Sunan Kalijaga membuat Soko Guru dari kepingan-kepingan kayu kecil yang disebut dengan istilah Soko Guru. Ya, sekian itulah beberapa peninggalan yang masih ada sampai sekarang ini dari Sunan Bonang sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang misi Sunan Bonang dan cara-cara beliau mencapai misinya. Misi Sunan Bonang yaitu yang pertama, mengembangkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Yang kedua, mengajarkan agama Islam kepada masyarakat sekitar supaya masuk Islam. Dan cara-cara yang digunakan yang pertama yaitu melalui pertunjukan wayang. Beliau menggunakan pertunjukan wayang sebagai media dakwah dengan mengubah lakon pewayangan dengan memasukkan tuntutan Islam dan pesan-pesan ajaran Islam seperti Pandawa dan Kurawa. Yang kedua yaitu menggunakan alat musik gamelan. Di setiap bait yang dimainkan atau digunakan diselingi dengan ucapan kalimat syahadat, dan di setiap aransemen yang dimainkan terdapat nuansa zikir, sehingga masyarakat yang mendengarnya tanpa sadar bisa menikmatinya. Yang ketiga yaitu melalui suluk atau syair. Adapun macam-macam suluknya yaitu yang pertama suluk wijil, yang kedua suluk gentur, yang ketiga kita suluk latri, yang keempat kita suluk wali, yang kelima suluk khalifah, dan yang keenam suluk jebeng. Dan ada karya seni yang diciptakan oleh Sunan Bonang yang masih dilantunkan atau didengarkan oleh masyarakat, yaitu tembang Tombo Ati. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selanjutnya adalah jasa Sunan Bonang dalam masyarakat, yaitu Sunan Bonang sendiri menciptakan lagu yang dikenal dengan tembang Durma, sejenis macapat yang melukiskan suasana tegang, bengis, dan penuh amarah. Lalu Sunan Bonang juga mengubah tembang Tambah Ati yang dalam bahasa Jawa berarti penyembuh jiwa, yang kini masih sering dinyanyikan orang. Lalu Sunan Bonang juga mengubah gamelan Jawa yang saat itu kental dengan estetika Hindu dengan memberi nuansa baru. Dia menjadi kreator gamelan Jawa seperti sekarang dengan menambahkan instrumen bonang. Nah, selanjutnya dalam pentas pewayangan, Sunan Bonang adalah dalang yang piawai membius penontonnya. Kegemarannya adalah mengubah lakon dan memasukkan tafsir khas Islam, kisah Sunan Pandawa dan Kurawa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.